Pak Prabowo mengirimkan pesan kuat bahwa kita akan menjadi bangsa yang berani. Saya akan melit dan memimpin bangsa ini dengan keberanian penuh, mengajak seluruh bangsa Indonesia untuk berani. Itu disampaikan ke 3 poros negara yang saat ini menjadi sentral kekuatan dunia. Kita ini cukup kaya tentang sumber daya alam. Kemudian dalam elaborasi sumber daya alam, lagi-lagi Pak Prabowo menggunakan kalimat bocor. Pak Prabowo menyatakan tantangan dan persoalan Indonesia di depan delegasi negara-negara tetangga tidak malu sama sekali. Kita tidak boleh terlalu sure dengan angka statistik yang seolah-olah kita sudah cukup mapan, tapi secara realitas, kata Pak Prabowo, faktanya berbanding 180 derajat. Kita tahu Palestina menjadi salah satu negara yang cukup berkontribusi besar terhadap kemerdekaan Indonesia. Standing Indonesia cukup jelas. Pesan yang disampaikan kepada negara-negara pro-Israel cukup jelas. Beberapa di antaranya hadir dan menjadi delegasi tadi. Bahwa posisi Indonesia menyatakan dukungan penuh terhadap kemerdekaan Palestina. Indonesia sudah sangat beradab dalam konteks demokrasi. Saling menghargai demokrasi yang cukup dewasa menurut saya. Di antara negara-negara demokrasi yang lainnya, Pak Prabowo menekankan berulang-ulang jangan pernah memanfaatkan APBN untuk dikelola oleh partai politik. Ini sangat luar biasa, apalagi yang pemaparan dari disampaikan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto kurang lebih selama 40 menit seperti itu. Bang Aap, tadi Bang Aap melihat bahwa pesan-pesan yang disampaikan oleh seorang Presiden terpilih Prabowo Subianto ini sangat luar biasa, apalagi mengedepankan terkait dengan adanya masih banyak rakyat di luar sana, bahkan yang lanjut usia ini masih menarik becak. Seperti itu yang beliau katakan. Bahkan ini bukan wujud dari adanya sebuah kemerdekaan. Hal-hal kecil seperti itu pun Prabowo Subianto sangat perhatikan. Ya, sebelum kita membahas itu, ada baiknya kita ucapkan selamat dulu kepada Prabowo Subianto. Setelah penantian begitu lama, coba ikut bertanding dalam kompetisi Pilpres. Untuk keempat kalinya, sehingga pada hari ini resmi Prabowo Subianto telah terhantar menjadi pemimpin tertinggi Republik Indonesia, sah dilantik, prosesinya cukup hikmat, transisi dari Pak Jokowi dan ke Pak Prabowo juga berlaku dan berlangsung secara mulus dan sesuai dengan kalimat di bawah, selamat bekerja untuk Pak Prabowo dan juga Gibran Rakabuming Raka. Apa yang telah diperjuangkan dalam kompetisi, waktunya untuk berio-ria hanya sejenak, kemudian langsung untuk menjalankan tugas-tugasnya. Kemudian dalam prosesi pelantikan memang yang cukup menarik tadi, saya mencatat ada beberapa poin penting yang dikemukakan oleh Pak Prabowo. Asta cita yang menjadi angan-angan Pak Prabowo terwadai total. Tapi yang saya agak cukup tertarik adalah Pak Prabowo berani mengirimkan pesan total, di mana sekarang 3 poros kekuatan dunia hadir. Di salah satu hadirin perwakilan itu ada Rusia di sana, kemudian ada Amerika Serikat, dan ada Wakil Presiden Republik Rakyat Tiongkok. 3 negara ini sekarang menjadi poros utama kekuatan dunia yang mengaransemen di wilayahnya masing-masing. Sekarang Rusia dengan Cina agak cukup dekat dengan persahabatan, saling membantu alat pertahanan militer di tengah keguncangan dan ancaman global yang kurang stabil yang saat ini diliputi perang. Amerika Serikat dengan beberapa negara Eropa juga hadir. Tadi saya mencatat 19 kepala negara yang disebut satu-satu oleh Pak Prabowo. Kemudian ada 15 utusan khusus yang diwakilkan. Pak Prabowo berani mengakui apa yang menjadi kekurangan Indonesia. Sekaligus dalam waktu bersamaan. Di depan kepala negara dan juga utusan presiden. Sekaligus dalam waktu bersamaan, Pak Prabowo mengirimkan pesan kuat bahwa kita akan menjadi bangsa yang akan berani. Saya akan melit dan memimpin bangsa ini dengan keberanian penuh, mengajak seluruh bangsa Indonesia untuk berani, sehingga meskipun banyak kekurangan yang ada di Indonesia, ingat kalian semua negara yang hadir, kita akan mencoba untuk swasembada pangan, swasembada energi, dan seandainya kita untuk politik luar negeri tetap memilih rute bebas aktif, itu disampaikan ke 3 poros negara yang saat ini menjadi sentral kekuatan dunia. Tentu pesan-pesan ini memberikan cukup optimis. Keberanian yang dimiliki Pak Prabowo dengan ruang lingkup background
yang dimiliki Pak Prabowo, tentu ini bukan akan menjadi pepesan kosong. Saya berharap segera ini bisa terimplementasi dan titik poin penting tadi Pak Prabowo sesuai dengan karakternya, pidatonya disampaikan dengan cukup otentik, khas Pak Prabowo. Meskipun di awal-awal beliau membaca teks, tapi kemudian ketika sudah mengalir di atas podium, itulah gaya otentik dari Pak Prabowo. Menyampaikan apa adanya, apa yang ada di kepala secara spontanitas. Kita lihat dari kalimat-kalimatnya itu bukan struktur teks pidato. Akan tetapi itu adalah otentik yang benar-benar tersimpan di memori Pak Prabowo yang kemudian dikeluarkan dengan apa adanya. Nah, kondisi ini tentu kita bisa cukup optimis. Pak Prabowo, saya berharap apa yang dikemukakan ini segera dieksekusi sehingga nanti perjalanan pemerintahan 5 tahun ke depan akan cukup menjanjikan. Betul, dan kita bisa dilihat di layar kaca Bang Aap bahwa memang Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Gibran Raka Buming Raka ini kembali menghampiri kursi para perwakilan kepala negara. Ini lagi-lagi sebagai bentuk apresiasi atas kehadiran mereka dalam pelantikan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia. Dan memang banyak hal yang bisa kita ambil dalam pidato Presiden Prabowo Subianto. Salah satu yang ditekankan adalah kami tidak akan mengganggu bangsa lain, tapi jangan harap bangsa lain akan bisa mengganggu bangsa Indonesia, tidak akan pernah diizinkan seperti itu. Apakah kemudian dari berbagai poin yang disampaikan tadi terkait swasembada pangan, energi, hilirisasi, apakah itu sudah terangkum semua itu menjadi asta cita yang sebelumnya disampaikan Prabowo? Ya, kalimat pertama pidato Pak Prabowo tadi adalah kita ada di tengah situasi dinamika global. Betul. Jadi perhatian Pak Prabowo tertuju total terhadap bagaimana Indonesia memainkan peran di tengah politik dan konstelasi internasional. Ini menjadi kalimat pembuka Pak Prabowo ketika menyampaikan pidato. Dari situ bisa kita baca bahwa perhatian penuh Pak Prabowo terkait konstelasi politik global akan menjadi peta utama yang akan diperbaiki oleh Pak Prabowo. Kita tahu memang citra Indonesia di kalangan dunia internasional dalam 10 tahun terakhir agak kurang memadai. Dengan hadirnya Pak Prabowo dan kalimat pertama dalam pidato yang dikemukakan adalah bagaimana Indonesia nanti bisa memainkan peran kembali di dunia internasional, tentu ini menjadi poin penting dan itu diucapkan di tengah sahabat negara-negara lain yang hadir di pelantikan. Poin kedua, asta cita. Kemudian Pak Prabowo saya catat tadi poin pentingnya setelah politik global, Pak Prabowo menyoroti tentang kita ini cukup kaya tentang sumber daya alam. Betul, lagi-lagi sumber daya alam di Gubris. Betul. Kemudian dalam mengelaborasi sumber daya alam, lagi-lagi Pak Prabowo menggunakan kalimat bocor. Iya, itu. Bocor. Pemaknaannya cukup luas menurut yang dielaborasi Pak Prabowo tadi. Kita sangat tidak relevan dengan SDA yang sedemikian melimpah, dijual murah kata Pak Prabowo kepada pihak-pihak tertentu. Saatnya kita berani untuk mengelola itu secara pribadi dan kita harus, yang poin ketiga, berdikari. Ini juga menjadi titik sentral Pak Prabowo tadi dalam pidatonya dan saya yakin 2 poin utama ini akan segera menjadi perhatian serius setelah kabinet-kabinet Pak Prabowo terbentuk. Catatan ketiga yang kemudian ditekankan sama Pak Prabowo bahwa kita tidak perlu terlalu takut terhadap masalah. Betul. Ini menjadi poin penting menurut saya karena kadang-kadang budaya Timur itu kalau yang banyak ini ada 3 rute. Misalnya dalam konteks budaya Jawa, ketika didatangi oleh masalah, ada falsafah yang kemudian kita agak cukup tidak mau terlibat untuk menanganinya. Dalam peribahasa Jawa itu ada ngalah kalau menghadapi konflik, ngalih, dan baru kemudian langkah yang ketiga ngamuk gitu. Jadi dalam peribahasa Jawa, ketika ada masalah, maka orang yang akan berkonflik akan mencoba mengalah. Ketika mengalah konflik itu masih berdatangan, maka dia akan ngalih, dia akan menghindar dari masalah yang akan dihadapi. Berpindah. Baru kemudian kalau masalahnya sudah sangat serius, baru ngamuk begitu. Nah, ini sepertinya menjadi penekanan khusus oleh Pak Prabowo bahwa ketika ada masalah, jangan ngalah, jangan ngalih,
Langsung persoalan itu dihadapi dengan berani, mencoba dielaborasi dengan serius, karena bangsa kita sudah kerap kali mendatangi persoalan, terutama itu diberikan oleh penjajah-penjajah. Bahkan Pak Prabowo tadi menyebut, kita pernah diberikan label yang cukup buruk oleh penjajah dengan sebutan inlander, seperti dengan anjing. Ini yang kemudian mencoba untuk dibangkitkan oleh Pak Prabowo, bahwa sebetulnya sejarah panjang Indonesia kita mampu, walaupun APBN waktu itu kita merdeka belum punya, kata Pak Prabowo, tidak punya anggaran, tidak punya apapun, tapi untuk memerdekakan Indonesia, siapa yang memberi makan? Petani, rakyat buruh. nelayan. Itulah yang harus Mereka lah yang harus diperhatikan. Jadi apa yang diberikan oleh Pak Prabowo tidak kemudian dikasih argumentasi yang reasonable, bahwa keberanian ini pernah sudah kita alami, apalagi dalam situasi yang terburuk kita mampu bertahan dan kemudian tumbuh berkembang, apalagi dalam situasi yang seperti sekarang. Dan optimisme yang dibangun oleh Pak Prabowo ini menurut hemat saya agaknya menjadi pertanda baik terkait apa-apa nanti yang akan dilakukan oleh Pak Prabowo dalam memimpin Indonesia 5 tahun ke depan. Pesannya jelas, politik luar negeri kita tetap bebas aktif, kau poros-poros dunia, kita tidak akan memilih salah satu di antara kau. Pak Prabowo tadi mengatakan tidak akan bergabung dalam satu fakta-fakta pertahanan tertentu. Kita tahu ada fakta NATO dan lain-lainnya. Pak Prabowo memilih tetap untuk mendayung di antara banyak karang yang sekarang ada. Betul. Dan selain tadi juga Pak Prabowo Subianto juga membahas terkait dengan kita harus peduli dengan rakyat kecil, karena mungkin pada saat beliau mengembang tugasnya di pertahanan ataupun di kemiliteran, betapa beliau merasakan dibantu oleh rakyat kecil dari segi mungkin makanan seperti itu untuk memerdekakan bangsa Indonesia. Dan juga tadi juga sempat disinggung oleh Prabowo Subianto terkait dengan adanya korupsi ataupun nepotisme seperti itu ya. Dan setuju tidak Bang Aap, jika nantinya di pemerintahan Prabowo ini justru akan lebih baik dalam pemberantasan korupsi? Kita masih harus melihat, akan tetapi poin sentral yang ingin saya soroti adalah Pak Prabowo ini hadir dari kalangan priayi, hadir dari kalangan mapan, hadir dari kalangan-kalangan terdidik, sejahtera secara intelektual, ekonomi, dan jejaring. Akan tetapi Pak Prabowo sepertinya sangat memahami apa itu yang dirasakan oleh rakyat kecil, karena Pak Prabowo pernah berpendidikan di militer. Ketika tugas-tugas dalam medan pertempuran, Pak Prabowo pernah dikirim ke wilayah timur yang sedang berkonflik, ke Timur Timur, ke Papua. Ketika Pak Prabowo mengalami itu, sepertinya cukup membekas di memori Pak Prabowo bahwa kehadiran rakyat kecil ini telah berkontribusi besar terhadap kemerdekaan Indonesia. Dan itu sepertinya ketika nanti Pak Prabowo sekarang dipercaya menjadi seorang pemimpin, fokus itu, memori itu menjadi perhatian khusus Pak Prabowo untuk segera diselesaikan. Utama beliau. Betul. Seperti itu ya. Makanya tadi disebut berulang-ulang, bahkan kesejahteraan lansia, kakek-kakek usia di atas 70 tahun masih menarik beca, dengan kelimpahan sumber daya alam yang kita punya, karena selama ini dikelola dengan tidak begitu bijaksana, banyak kebocoran, akhirnya konteks kepedihan 70 tahun masih menarik becak menjadi perhatian serius dan poin khusus dalam pidato pertama Pak Prabowo ketika dilantik menjadi seorang presiden. Tentu ini menjadi wacana yang cukup baik, komitmen Pak Prabowo yang telah dilingkupi banyak pengalaman dan situasi, membawa baiknya Pak Prabowo dalam nanti untuk melit pemerintahan 5 tahun ke depan. Terkait dengan pidato pertama Presiden Prabowo Subianto pasca dilantik, apakah kemudian tadi ada ini merupakan sejumlah permasalahan gitu Bang, yang memang dari mata Pak Prabowo Subianto sejumlah permasalahan tersebutlah yang perlu akan difokuskan terutama dalam pemerintahan nanti Prabowo Gibran? Pak Prabowo menyatakan tantangan dan persoalan Indonesia di depan delegasi negara-negara tetangga tidak malu sama sekali. Kita masih banyak kemiskinan. Kita masih banyak masyarakat yang tidak bisa makan, stunting. Masih banyak. Kita tidak boleh terlalu sure dengan angka statistik yang seolah-olah kita sudah cukup mapan, tapi secara realitas kata Pak Prabowo, faktanya berbanding 180 derajat. Tentu kalimat-kalimat seperti ini didasari oleh pemahaman yang utuh Pak Prabowo terkait pengalaman panjang yang telah beliau lakoni dalam pengelolaan negara. Nah,
pemahaman-pemahaman seperti ini saya yakin akan menjadi pondasi kuat terhadap perbaikan Indonesia ke depan. Betul. Pengelolaan SDA akan dimaksimalkan dan saya sangat berharap ini nanti bisa diterjemahkan dengan segera ke terhadap semua pembantu-pembantunya. Maka dengan posisi pemahaman yang harus disinkronkan inilah konteks Hambalang Retreat, kemudian nanti Magelang Retreat akan terus dilakukan oleh Pak Prabowo. Sepertinya seperti itu kalau saya memproyeksi jalannya kabinet yang akan datang. Yang ditekankan dalam pidato Presiden Prabowo Subianto adalah jangan dalam menjadi pemimpin jangan hanya melihat angka statistik, melainkan harus benar-benar melihat bagaimana kondisi asli yang terjadi di lapangan terkait dengan masyarakat tadi. Yang menjadi sorotan adalah Presiden Prabowo juga menyatakan terkait dengan makan bergizi gratis ini di mana minimal satu kali dalam sehari ini harus bisa dinikmati oleh anak-anak Indonesia, karena lagi-lagi tadi kualitas sumber daya manusia menjadi salah satu sorotan utama. Tapi selain itu, Bang Aap, yang menjadi sorotan adalah Presiden Prabowo Subianto ini juga menyatakan ketika berbicara soal penjajahan ini menyatakan dukungannya terhadap Palestina. Benar-benar di pidato pertama Presiden Prabowo Subianto ini menyatakan sebuah statement negara kah langsung? Ya, ini adalah representasi posisi berdiri politik Indonesia. Kita tahu Palestina menjadi salah satu negara yang cukup berkontribusi besar terhadap kemerdekaan Indonesia. Palestina adalah negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, dan saat ini Palestina sedang mengalami guncangan cukup luar biasa terkait posisi politik di wilayah Timur Tengah. Nah, Palestina yang saat ini terus diekspansi atau mencoba wilayah-wilayahnya dicaplok, diokupasi oleh Israel, tentu memberikan kepedihan terhadap bangsa-bangsa dunia. Betul. Kita sangat benci terhadap penjajahan. Itu kenapa dalam pembukaan Undang-Undang Dasar kita sangat mendukung negara-negara yang terjajah. Pak Prabowo bilang, kita juga pernah terjajah, kita pernah merasakan penderitaannya. Palestina, hubungan baik sejak 45 sampai detik ini masih terus berlanjut. Negara pertama yang mengakui kemerdekaan betul, Indonesia. Dan kondisi itu sebagai rasa peduli terhadap sahabat. Betul. Standing Indonesia cukup jelas. Pesan yang disampaikan kepada negara-negara pro-Israel cukup jelas. Betul. Beberapa di antaranya hadir dan menjadi delegasi tadi. Betul. Bahwa posisi Indonesia adalah menyatakan dukungan penuh terhadap kemerdekaan Palestina. Dan itu tentu menjadikan sebuah momentum ya dari Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk menyampaikan rasa kedamaian kepada seluruh negara yang ada di dunia ini. Tentu pernyataan pertama ini Pak Prabowo mencoba Indonesia pada pelantikan tadi segera untuk terlibat penuh dalam konteks politik internasional. Betul. Selama ini pernyataan sejelas yang dikemukakan di pelantikan ini belum keluar selama 10 tahun terakhir terkait kondisi Palestina. Betul. Pada hari ini, posisi Indonesia terhadap Palestina diperjelas oleh MPR, dikuatkan lagi oleh Presiden Prabowo Subianto dalam pidato pertamanya, bahwa dalam konteks politik internasional, Indonesia tetap akan mendayung di antara banyak karang. Nomor 2, posisi terkait Palestina, Indonesia jelas mendukung kemerdekaan dan gencatan senjata yang ada di Palestina. Berarti terkait pidato pertama tadi Presiden Prabowo Subianto ini melingkupi persoalan internal bangsa di bangsa Indonesia ini sendiri dan juga di mata internasional, begitu Bang Aap. Inginnya memang meraih semua itu. Pandangan Bang Aap. Nah, inilah yang saya kemukakan, Pak Prabowo ini secara konseptual cukup mapan. Betul. Tantangan seorang pemimpin, pengelolaan negara itu kalau dalam teori politik disebut sebagai statecraft, seni dalam pengelolaan negara, itu akan melingkupi banyak hal. Pemimpin yang sudah diberikan amanah, dia harus mengelola setidaknya 3 hal sembari akan menghadapi beberapa ancaman. Betul. 3 hal ini apa? Nomor 1, Pak Prabowo yang sudah terpilih, maka dia harus fokus untuk segera mengidentifikasi persoalan-persoalan nasional, konsolidasi politik, kemudian apa aja persoalan tadi udah diurai oleh Pak Prabowo. Sembari yang nomor 2 itu tetap mengakomodasi dan segera melibatkan diri dalam persoalan-persoalan internasional. Nah,
menyeimbangkan antara porsi domestik dan porsi internasional ini, jangan lupa juga untuk terus mengingat yang ketiga, aspirasi masyarakat. Betul. Nah, tiga-tiganya tadi diurai dengan cukup luas oleh Pak Prabowo. Dunia internasional, sikap politik luar negeri kita akan jelas, bebas aktif, mendayung di antara banyak karang. Yang kedua, posisi terhadap Palestina jelas, bahwa kita mendukung kemerdekaan Palestina. Urusan domestik, kita masih banyak kekurangan. Kita kemiskinan masih di mana-mana, banyak yang lapar. Kemudian sekolah-sekolah kita masih infrastrukturnya buruk dan lain-lainnya. Diurai oleh Pak Prabowo. Sembari wong cilik selalu aspirasinya coba dikemukakan oleh Pak Prabowo. Betul. Nah, seorang pemimpin selain harus menyeimbangkan tiga kepentingan ini, juga harus menghadapi ancaman-ancaman di eksternal dan internal. Betul. Internal banyak ancaman yang akan mengemuka, beberapa wilayah kita masih menghadapi konflik. Di internasional jelas perang sedang mengancam untuk terjadinya Perang Dunia Ketiga. Yang paling dekat dengan kita, 5 negara di Laut Cina Selatan masih terus berkonflik untuk perebutan wilayah. Yang kalau itu nanti eskalasinya membesar dan terjadi perang, rambatannya pasti akan merembet ke Indonesia. Nah, kondisi-kondisi ini secara konseptual tadi sudah cukup baik diurai oleh Pak Prabowo. Dengan pemahaman yang sedalam ini, saya cukup optimis bahwa Pak Prabowo nanti bisa melit jalannya pemerintahan 5 tahun ke depan. Tapi ada satu catatan yang tadi terus beberapa kali diulang sama Pak Prabowo, yaitu ayo kita berhimpun. Betul. Kita harus berhimpun bersama-sama. Oke, dan ini mungkin akan menjadi kekhasan demokrasi Indonesia. Betul. Pak Prabowo bilang, ketika kita berkompetisi, kita upayakan itu adalah lawan tanding. Misalnya Itu kita lawan tanding lakuin sementara. Iya, bukan musuh. Betul. Kalau lawan tanding kita habis main badminton, ketika kita berkompetisi dia musuh kita. Betul. Tapi ketika pertandingan sudah usai, apa yang terjadi? Kembali kita bersahabat dan melakukan kolaborasi. Itu diulang-ulang Pak Prabowo. Saya sudah selesai untuk bertanding. Waktunya Saya selesai dan bertanding, dan bahkan Pak Prabowo tadi menyebut secara eksplisit, Betul. apa yang beliau kemukakan itu hasil rangkuman pembelajaran ketika Pak Prabowo menjadi rival Pak Jokowi. Kemudian berapa kali tadi saya dikalahkan 4 begitu kali, Pak Prabowo. ya, sebentar Kemudian ketika Lalu saya dikalahkan yang kedua, kemudian bergabung. direkrut, diajak bertasu, saya menerima. Betul. Adanya persatuan, dan ketika nanti Pak Prabowo sudah terpilih, maka dia mengajak semua kekuatan politik yang ada, karena tadi adalah representasi kekuatan politik yang ada di Indonesia, untuk bersatu. Tentu berhimpun, berkolaborasi, membangun Bersama-sama. negara dengan bersama-sama. Ini jauh lebih sederhana dan tidak akan menimbulkan turbulensi politik yang yang ada, sehingga nanti pembangunan ekonomi yang akan direncanakan bisa dengan mulus berjalan sesuai dengan harapan dan keinginan Pak Prabowo. Betul. Yang ditekankan memang oleh Presiden Prabowo Subianto adalah bahwa dalam mencapai berbagai tujuan tadi memang tidak mudah, akan menghadapi sejumlah tantangan, tapi lagi-lagi mengajak seluruh pihak manapun, Untuk baik itu dari sisi berhimpun. dari kalangan politik, dari kalangan pemuda, mahasiswa, untuk kemudian sama-sama ayo kita bergerak, lagi-lagi tujuannya untuk bangsa Indonesia. Dan kalau misalnya salah satu tujuannya adalah swasembada pangan, Bang Aap, ditargetkan bisa tercapai kalau dalam pernyataannya tadi 4 hingga 5 tahun. Pandangan Bang Aap, ini apakah kemudian akan berjalan sesuai rencana seperti itu? Sebetulnya Pak Prabowo saya lihat memahami betul ya, bahwa ketahanan pangan itu menjadi salah satu variabel penting sebuah negara untuk bisa berdaulat penuh. Betul. Selain tadi pangan, ada energi. Tapi untuk pangan, misalnya kita ini memiliki luas daratan yang cukup memadai dengan tingkat kesuburan berbagai macam jenis tanaman bisa tumbuh dengan leluasa. Bahkan kalau dalam lagu itu tongkat dan batu dilempar jadi tanaman begitu. Ini tentu akan menjadi variabel penting Pak Prabowo dalam melakukan itu. Pak Prabowo, saya tadi mencatat cukup risih. Pangan seperti komoditas-komoditas yang sebetulnya cukup sederhana untuk kita kelola di Indonesia, singkong misalnya, dengan yang tidak perlu perawatan terlalu memadai. Sampai detik ini kita tepung singkong masih impor. Betul. Impornya masih ini. Nah, kondisi-kondisi seperti ini, lagi-lagi kalimatnya tadi, kita harus berani melakukan perbaikan. Kata kunci berani menjadi Mengolah sesuatu dengan yang sendiri. diulang-ulang Pak Prabowo, karena memang kadang-kadang
Banyak pinter saja penekanan tidak ya cukup. pada saat pemaparan itu ya Bang Ab. Iya, pinter itu nggak cukup tanpa berani melakukan eksekusi. Itu yang ditekankan oleh Pak Prabowo, dan mungkin kan dengan daya jelajah Pak Prabowo sudah cukup bisa melakukan abstraksi bahwa ini 4-5 tahun Harus bisa direalisasikan. bukan harus bisa, ini bisa dilakukan. Dan saya yakin kalimat kesimpulan Pak Prabowo itu melalui abstraksi dalam otaknya yang sudah bisa membayangkan ini akan dilakukan ini. Nah, untuk bagi sebagian kalangan mungkin itu tidak terjangkau. Tapi saya yakin Pak Prabowo sudah mampu melakukan abstraksi di kepalanya sehingga asumsi 4-5 tahun swasembada pangan, misalnya beras, sangat memungkinkan untuk bisa dipenuhi. Misalnya tadi Pak Prabowo, kita punya sagu, kita punya sawit, kita punya beras yang sebetulnya ini semua bisa menjadi sumber ketahanan pangan untuk menjadikan Indonesia berdaulat penuh. Tidak lagi tergantung sama impor, karena ketika dalam situasi kritis tidak akan ada satu negara pun yang akan mau membagi pangannya ke luar negara tersebut. Itu diungkap oleh Pak Prabowo. Betul. Oke, tadi juga pada saat pemaparan pidato kenegaraan, bahkan kalau kita lihat ini seperti tidak pidato kenegaraan, sesuatu yang ingin disampaikan oleh Prabowo Subianto dan juga dengan sangat lantang diucapkan seperti itu. Sepertinya kalau kita lihat dari cara ekspresi dan juga pemaparan yang dilakukan oleh Prabowo Subianto ini, ada strategi khusus yang kira-kira akan dilakukan ya? Kalau saya melihat ya, rute, struktur, dan sistematisasi yang mencoba untuk diaplikasikan oleh Pak Prabowo dalam melit pemerintahan 5 tahun ke depan sudah cukup baik gitu. Dilakukan sebelum beliau resmi dilantik menjadi presiden terpilih, yaitu kemarin ada kontestasi ada semacam audensi dengan calon-calon pembantu. Betul. Kemudian dikasih pembekalan dan lain-lainnya. Pemahaman yang dimiliki Pak Prabowo mencoba untuk dikemukakan kepada calon pembantunya. Saya punya ide A, B, C, D, tolong nanti diterjemahkan di sektornya masing-masing. Oke. Setelah diskusi fakta integritas, kalau kau tidak bisa melakukan A, B, C, D, maka mungkin ada konsekuensi atau reward. Nah, itu kemudian dikasih wawasan tambahan yang berbagai macam latar belakang ini, dikumpulkan di Hambalang. Ini loh situasi masalah yang akan kita hadapi. Ini loh nanti yang akan kita tantangan yang akan melingkupi kita dalam 5 tahun ke depan, sehingga saya berpikiran A, B, C, D. Pak Prabowo hadir langsung di situ. Dalam geostrategi, geopolitik, kemudian dalam sektor ekonomi, dalam sektor dunia kreatif, bagaimana berkomunikasi dan lain-lain, semua diupayakan Pak Prabowo untuk bisa disetarakan bahwa agar abstraksi yang ada di kepala Pak Prabowo bisa diterjemahkan oleh para pembantu-pembantunya. Betul. Ini menjadi langkah baik. Ini menjadi langkah yang agak cukup krusial, karena organisasi tanpa diskusi mendalam, tanpa retreat dalam konteks istilah kemiliteran, evaluasi strategi dan sebelum maju ke medan tempur, akan menghasilkan omon-omon aja. Gitu. Lalu tantangan terbesar nanti ke depannya akan seperti apa Bang Aap? Tantangan terbesar Indonesia ke depan, kita masih punya PR sesuai yang dikemukakan Pak Prabowo. Kemiskinan. Ketimpangan ekonomi kita masih cukup dalam. Gap antara pemilik kapital besar dengan mayoritas yang ada di kelas menengah dan garis bawah kan cukup tajam. Tentu ini yang diulang-ulang Pak Prabowo sebagai kemiskinan. Betul. Lagi-lagi tantangan terbesar di sektor domestik adalah terkait bagaimana melakukan perbaikan SDM, yaitu bagaimana anak-anak kita bisa sehat. Betul. Yang kedua, bagaimana pemenuhan terhadap ketahanan pangan. Yang ketiga, Pak Prabowo menekankan lagi bahwa negara dalam konteks kalau ingin melompat dalam sektor domestik, kemiskinan bisa kita tekan sampai angka 0. Betul. Itu diulang-ulang Pak Prabowo. Tantangan yang kedua adalah dunia internasional. Selama ini, bagaimana telah saya ungkap tadi, 10 tahun terakhir posisi Indonesia dalam kancah politik internasional agak cukup menurun. Kita pernah menjadi macan Asia ketika dipimpin oleh Pak Harto, di luar kekurangan dan kelebihannya. Kemudian di era reformasi kita agak cukup perannya berkurang sampai ketika Pak SBY, posisi Indonesia di dunia internasional masih agak cukup mapan. Kemudian 10 tahun terakhir di kancah internasional kita agak cukup melambat. Di domestik memang pembangunan infrastruktur dan lain-lainnya cukup madai. Kita juga harus berani mengatakan itu. Nah, Pak Prabowo mencoba untuk menyeimbangkan antara ancaman internal dan eksternal, domestik dan internasional, menjadi
sesuatu yang ditangani secara khusus dan bersamaan. Betul. Dan itu diungkap penuh tadi dalam pidato Pak Prabowo, sehingga uraian-uraian juga kalau saya cermati, Pak Prabowo sangat memahami persoalan. Dan inilah yang membuat saya sedikit optimis dan terkait apa yang harus dilakukan Pak Prabowo. Apalagi dalam mengelola Indonesia ke depan, hasil buah kerjasama antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi mencoba untuk diulang lagi di era Pak Prabowo sekarang. Betul. Kita harus bekerja sama karena tantangan dunia saat ini bukan untuk berkompetisi, tapi untuk berkolaborasi. Kalau kita lihat ini negara-negara dengan indeks kebahagiaan terbaik di dunia itu selalu menekankan bagaimana pentingnya kerjasama, Kolaborasi. Bagaimana pentingnya kerjasama, bagaimana ini. Dan Pak Prabowo mencoba untuk melakukan itu. Saya jadi tergelitik ingat buku yang sedang hit saat ini, terbit tahun 2012, judulnya Why Nation Fail. Jadi di situ ada pertanyaan dasar dan ini pernah diungkap sama Pak Prabowo. Kenapa sebuah negara itu yang satu bisa berkembang pesat, yang satu bisa gagal total? Ini pertanyaan mendasar yang selalu hadir ketika seorang pemimpin akan melihat sebuah negara. Ringkasannya, dalam buku itu meskipun nanti di luar perdebatan dan kekurangan bukunya, salah satu syarat penting untuk kita bisa segera membangun pemerataan kesejahteraan harus mampu membangun institusi yang bersifat inklusif. Partisipasi kekuatan politik harus banyak terlibat untuk membangun negara. Institusi-institusi baik itu politik dan ekonomi menjadi penting untuk dikelola secara terbuka, tidak ekstraktif, yang bentuknya adalah yang kedua, institusi ekstraktif. Ini yang membuat negara gagal. Apa itu institusi ekstraktif? Akumulasi kekuasaan hanya ada di segelintir orang, kemudian akumulasi ekonomi hanya ada di segelintir orang, sehingga ini akan menimbulkan penindasan-penindasan terhadap masyarakat secara umum. Betul. Nah, ini dalam buku itu dielaborasi dengan baik. Sepertinya Pak Prabowo cukup memahami itu, bahwa pembangunan institusi yang inklusif, yang terbuka, melibatkan banyak orang, dan menghadirkan kekuatan politik sebesar-besarnya untuk bekerja sama, ini menjadi kunci yang akan membuat Indonesia bisa segera bergerak dan melenting dari negara berkembang sekarang untuk menjadi negara maju. Baik, Bang Aap dan pemirsa Simpo TV, sebelumnya kita akan melihat pantauan di layar kaca Anda. Ini iring-iringan dari Presiden Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka ini sudah menuju ke kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Nah, kita lihat nanti apakah mampir-mampir ya. Betul, akan mampir di beberapa titik yang menjadi panggung rakyat ataupun pesta rakyat, karena memang tersebar di sejumlah titik di Sudirman Tamrin dan juga di beberapa wilayah ataupun titik di depan Istana Negara Jakarta. Dan memang pesta rakyat ini sudah dimulai informasinya sejak pukul pagi tadi, sejak pukul 10 waktu Indonesia Barat, dan juga nanti ada pada pukul 14 waktu Indonesia Barat. Kita akan melihat Bang Aap dan pemirsa Simpo TV apakah kemudian nantinya Prabowo Gibran ini akan mampir mungkin ke sejumlah panggung rakyat yang ada di sejumlah titik. Dan tentunya juga pemirsa Tiara dan juga Bang Aap, ini ada 7.000 personil gabungan yang akan mengamankan pelantikan dan juga mengamankan, tadi juga kita sudah selesai melakukan proses pelantikan, juga ini juga turut mengamankan nanti ada di Istana Presiden Jakarta ya, seperti itu ya. Dan kalau kita melihat memang dari saat prosesi iring-iringan dari Kertanegara lalu juga ke gedung MPR RI Senayan Jakarta, ini sangat amat tidak ada kerumunan, semuanya lancar, bahkan pengamanan juga cukup tertib ya, dan kita juga melihat bahwa pengamanan tidak dilakukan dengan secara berlebihan. Dan ini juga sudah menuju dari gedung MPR RI Senayan Jakarta menuju ke Istana Presiden Jakarta ini juga diiringi dengan beberapa pengawal yang tidak cukup berlebihan kalau kita lihat ya Bang Aap ya di sini ya. Dan masyarakat juga tidak ada yang berhamburan di pinggir jalan seperti itu. Dan ini bisa bekerja sama gitu. Berarti ini tandanya adalah transisi dari Prabowo Gibran ini memang dikatakan kita harus mengakui memang ini adalah transisi yang sangat cukup baik. Ini sangat mulus, sangat enak dilihat, meneduhkan. Dari awal pemilihan DPR, MPR,
hingga saat ini juga berjalan sangat-sangat mulus seperti itu. Iya, sebagaimana waktu itu telah kita bahas. Lebih mengikuti arahnya seperti apa. Indikator mulusnya pemilihan pimpinan DPR dan MPR. Betul. Sepertinya akan juga diikuti dengan mulusnya dan lembutnya transisi dari Pak Prabowo dari Pak Jokowi ke Pak Prabowo dalam pelantikan presiden, dan kita bersyukur betul pelantikan ini berjalan dengan lancar, tidak ada sesuatu yang mengganggu dan membuat pelantikan ini menjadi ada gangguan. Betul. Ini adalah transisi yang cukup baik, seperti yang tadi sempat saya bilang, transisi ini akan mungkin semua negara-negara perwakilan itu akan kaget. Betul. Melihat bagaimana mulus dan baiknya transisi yang Proses pelantikan yang sangat ya. ini ada apresiasi bertepuk tangan ketika satu nama ditepuk tanganin oleh ketika semua delegasi negara disebut oleh Presiden Prabowo Satu-satu. Subianto satu-satu dengan nama lengkap dan juga dengan jabatan, serta beliau sebelumnya sempat mengemban sebagai tugas apa, itu sangat luar biasa loh. Dan saya jadi ingat tadi Pak Prabowo menekankan bagaimana pentingnya adab. Betul. Tadi Pak Prabowo menekankan adab, dan apa yang dikemukakan Pak Prabowo secara personal itu sudah diaplikasikan. Di awal tadi ketika kehadiran Presiden Jokowi disambut sama Pak Prabowo, adab ketimuran, perilaku yang mencoba yang tadi dikemukakan Pak Prabowo secara personal sudah dilakukan oleh Pak Prabowo. Misalnya ketika tadi berjalan di karpet merah, Pak Prabowo tidak menginjak sedikit pun karpet yang dilewati oleh Presiden Betul. Joko Widodo. Bahkan setelah proses pelantikan pun Presiden Prabowo Subianto tetap mengedepankan Presiden Joko Widodo ya, seperti itu ya, untuk berjalan terlebih dahulu. Dan kita melihat pemirsa, pantauan di layar kaca Anda memang ini sudah menuju ataupun sudah masuk berada sepertinya di ya. Istana Negara Jakarta. Dan ini juga akan ada jamuan hangat di sini, akan ada makan bersama di sini. Informasinya akan ada jamuan khusus Bang Aap, lontong kikil sebagai jamuan tradisional, ingin Makanan memperkenalkan kesukaan juga siapa ini budaya kira-kira khas ya, lontong Indonesia kikil ini? kepada para tamu negara dari lontong kikil dan juga berbagai jajanan tradisional. Informasinya seperti itu. Dan apakah sebenarnya jamuan-jamuan ini tuh punya makna sendiri sebenarnya Bang Aap? Ya, di beberapa di beberapa momen politik, simbol itu selalu bisa dibaca sebagai sebuah makna. Jadi ada beberapa simbol-simbol yang kadang-kadang dikemukakan, warna baju, warna dasi, kemudian jenis makanan yang dipilih, bagaimana proses-proses desain interior seperti tadi pelantikan, selalu akan menyuguhkan dan menyampaikan makna-makna tertentu. Nah, jamuan ini saya maknai, saya belum melakukan penelaahan khusus terhadap menu-menu makanannya. Tetapi kalau dalam proses perjamuan-perjamuan yang dilakukan saat ini bisa dilakukan oleh oleh penguasa lama ke penguasa baru dengan cukup baik, tentu lagi-lagi bisa kita maknai ini akan menjadi sesuatu yang agak cukup mengagetkan bagi dunia internasional. Transisi kekuasaan di Indonesia berjalan cukup baik, cukup mulus, kemudian dilakukan dengan penuh adab, begitu, sehingga agak cukup jarang. Misalnya begini ya, kita lihat contoh paling sederhana Korea Selatan misalnya. Transisi kekuasaan akan selalu diikuti oleh gaduh politik, di mana penguasa lama ujung-ujungnya akan ada di penjara, begitu. Nah, kondisi semacam ini ternyata dengan adab yang cukup dikedepankan oleh masyarakat Indonesia tidak terjadi di Indonesia. Semua mantan calon presiden ditempatkan secara terhormat di posisinya masing-masing, meskipun saat ini banyak suara-suara yang akan kemudian mengadili Pak Jokowi pasca nanti ada lengser dan lain. Saya yakin dengan adab ketimuran masyarakat Indonesia tidak akan sejauh itu. Betul. Tidak akan kemudian Pak Jokowi nanti akan kita ingat Presiden Soeharto. Bagaimana kritik keras terhadap Presiden Soeharto ketika reformasi. Tapi sampai ujung nafas Presiden Soeharto tidak pernah sekalipun Pak Harto berurusan dengan meja hijau, bahkan berurusan dengan sel. Rasa memaafkan, tidak menoleh ke belakang, itu mencoba kemudian dipakai Pak Prabowo dalam melakukan pengelolaan pemerintah 5 tahun ke depan. Nah, pemaknaan seperti ini, misalnya nanti ini akan ada bisa sambut dengan Pak Prabowo, ini betul-betul sebuah
momen di mana Indonesia sudah sangat beradab dalam konteks Dan demokrasi. saling menghargai di sini Iya, kita. sangat. Ini demokrasi yang cukup dewasa menurut saya. Betul. Di antara negara-negara demokrasi yang lainnya, dan demokrasi kita memiliki kekhasan. Kita boleh berkontestasi dan bertanding, misalnya kita main bulu tangkis dengan kekuatan dan dengan strategi penuh. Tapi kalau pertandingan usai, ayo kau tetap temanku, makan tetap bareng begitu. Jadi kontestasi itu bisa dilakukan sehingga kekhasan demokrasi seperti di Indonesia ini akan menjadi literasi baru di dunia akademis. Ada baiknya akademisi-akademisi mengkaji ini kenapa bisa terjadi, karena kalau kita bayangkan ya Mbak Festi dan Mbak Tiara, kita ini seperti mendapat berkah cukup luar biasa. Betul. Tidak banyak negara dengan keragaman seperti Indonesia, dengan luas wilayah Indonesia, seluas Indonesia, dengan luas wilayah seluas Indonesia, itu bisa memapankan kerjasama persatuan yang cukup mempunyai nilai kohesi yang tinggi. Betul. Banyak negara-negara dengan keberagaman itu pecah di tengah jalan. Uni Soviet kita udah tahu menjadi belasan negara untuk pecah. Kita masih bertahan sampai 79 tahun. Betul. Ini banyak analis-analis dan akademisi di universitas-universitas ternama yang betul-betul ini sebuah blessing gitu, berkah Indonesia di tengah keragaman suku, agama, bangsa, ras, kemudian dengan luas wilayah yang begitu besar, masih bisa bertahan hingga detik ini. Iya, dan tentunya juga pemirsa dan juga Bang Aap, Tiara, Presiden terpilih Prabowo Subianto ini salah satu presiden yang memang kinerja selama 100 hari kerjanya ini sudah ditunggu oleh masyarakat Indonesia. Namun sebelum pelantikan, ini kinerjanya sudah dirasakan oleh masyarakat Indonesia terkait dengan program makan gizi gratis yang sudah terrealisasikan dan juga sudah terbukti nyata ini sangat membantu angka stunting di Indonesia. Ya. Makan bergizi itu di beberapa program stunting, saya termasuk di wilayah yang ada beberapa anak stunting. Saya tinggal di wilayah yang beberapa anak itu kena stunting. Tiap hari mereka dikirimi makanan-makanan yang bisa Bergizi. segera selama 3 bulan, dan ketika itu dievaluasi per bulan di posyandu-posyandu itu dicatat itu tingkat pertumbuhan, dan kebetulan istri saya juga pegiat posyandu, saya tahu persis itu. Dan di antara 3 misalnya, saya ngambil contoh di posyandu yang dikelola oleh istri misalnya, dari 3 yang mengalami stunting, 2 sudah mengalami perbaikan cukup berhasil dalam 3 bulan dan posisinya sudah cukup mapan. Nah, ini akan menjadi program khusus lagi oleh Pak Prabowo dengan mengupayakan makan bergizi gratis yang anggarannya sudah disiapkan. Orang-orang yang akan mengeksekusi itu juga sudah ditunjuk, lembaganya juga sudah disiapkan, sehingga untuk mengatasi stunting yang ada di Indonesia, kita bisa cukup optimis. Program makan bergizi gratis ini dengan merujuk fakta terdekat yang saya ketahui, ternyata bisa kok dikembalikan kepada posisi yang baik stunting itu, asal bisa ditangani secara gradual dan prosedural. Ya, berarti memang makan bergizi gratis ini salah satu yang digaungkan juga dalam janji kampanye yang semoga itu bisa memang mengentaskan stunting di Indonesia. Dan kalau misalnya kita melihat Bang Aap tampilan layar sudah ada di bundaran Hotel Indonesia, ini dari Videotron ini menampilkan tadi ada selamat kepada Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Gibran, selamat bekerja seperti itu. Dan kita juga masih menantikan bagaimana nanti pisah sambut yang akan diselenggarakan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta dari Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo ke Presiden Prabowo Subianto. Dan memang informasinya memang akan menghantarkan begitu ya Bang Aap ke Bandara Halim Perdana Kusuma. Ya. Untuk jadi kepulangan. Nanti kalau tidak salah rutenya ini Pak Jokowi langsung balik ke istana, kemudian nanti Pak Prabowo dan Mas Gibran akan melakukan arak-arakan, akan menyapa beberapa panggung warga pesta rakyat yang saat ini ada 13 titik kalau nggak salah informasi saya. Nah, nanti Pak Prabowo akan mencoba untuk beramah-tamah dengan masyarakat, kemudian nanti akan beramah-tamah sampai istana, kemudian kalau tidak saya lalu informasi nanti juga ada beberapa perwakilan masyarakat yang akan mengantarkan Presiden Joko Widodo untuk ke bandara, mengantarkan beliau pulang ke Solo.
Oke, dan tentu saja tidak hanya ucapan selamat bekerja kepada Prabowo Gibran, tapi juga seluruh masyarakat Indonesia yang turut hadir dan juga menyaksikan. Tadi juga yang menantikan di beberapa bundaran HI seperti itu ya, Tiara dan juga Bang Aap, juga mengucapkan rasa terima kasihnya kepada Presiden Joko Widodo yang telah mengembankan tugasnya selama 10 tahun menjadi presiden. Betul, tadi disebutkan juga oleh pimpinan MPR Ahmad Muzani saat penutupan menyampaikan pantun, tidak ada lagi presiden yang membagikan sepeda. Seperti itu salah satu poin pantunnya. Karena memang itu menjadi ciri khas Presiden Joko Widodo ketika awal kepemimpinannya, menyerahkan membagi-bagikan sepeda, membagikan kuis kepada warga, kepada masyarakat saat melakukan kunjungan kerjanya ke berbagai wilayah di Indonesia. Dan ini seperti cukup itu. sederhana. Ya, mungkin Pak Muzani itu sedikit memberikan peringatan atau memberikan informasi bahwa cara Pak Prabowo dalam mengelola pemerintahan agak sedikit berbeda dengan cara Pak Jokowi dalam menjalankan lembaga kepresidenan. Kalau Pak Jokowi memang dikenal sangat luas dan sangat dekat dengan masyarakat, mungkin Pak Prabowo tidak Pak Prabowo sendiri agak kagum dengan energi yang dimiliki Pak Jokowi yang begitu punya motor untuk mendekatkan kepada masyarakat. Pak Prabowo sendiri kadang-kadang mengakui sendiri lelah kalau mengikuti Pak Jokowi dalam kunjungan kerja gitu kan. Dan mungkin pantun dari Pak Muzani tadi bahwa masyarakat Indonesia bahwa karakter dari Pak Jokowi agak cukup berbeda dengan Pak Prabowo, makanya tidak ada lagi bagi-bagi sepeda. Betul. Tadi pantunnya kan ada 3 tuh, Bang. Pertama terkait dengan terima kasih Presiden Jokowi, terima kasih Wakil Presiden Maruf Amin, dan juga selamat bekerja Prabowo Subianto dan juga Gibran. Tapi kalau kita lihat memang Prabowo Subianto memang sedikit agak berbeda karakternya dengan Presiden Joko Widodo. Tapi kita lihat belusukan-belusukan yang dilakukan oleh Prabowo Subianto ketika untuk menuntaskan air bersih, ini begitu merangkul anak-anak di sana, seperti di Kalimantan, seperti itu. Ini juga menandakan bahwa ada kesamaan sepertinya, dan ketulusan yang dilakukan oleh Prabowo Subianto juga terpancar di sana, Bang Aap. Kalau soal otentitas gitu, semua kalangan mengakui bahwa Pak Prabowo ini adalah sosok yang tulus. Betul. Almarhum Kiai Haji Abdul Rahman Wahid pernah memberikan pernyataan bahwa politisi atau tokoh bangsa yang paling ikhlas adalah Prabowo Subianto. Banyak kalangan juga mengakui Pak Prabowo itu menjadi sosok yang tidak banyak bisa menyimpan sesuatu yang dalam kepalanya, memorinya. Bisa membungkus itu. Apa yang dikemukakan oleh Pak Prabowo adalah apa yang berada dalam pikirannya. Tentu untuk membaca Pak Prabowo dengan situasi karakter yang semacam ini menjadi cukup menjadi cukup optimis saya. Karena segala sesuatu yang tadi dipidatokan oleh Pak Prabowo memberikan harapan dan keikhlasan adanya ketulusan yang dikemukakan oleh Pak Prabowo. Dan poin-poin penting tadi yang diurai, pemahaman konsepnya cukup mapan, pemahaman bagaimana cara mengeksekusinya cukup mapan, dan diterima oleh masyarakatnya pun dengan mudah. Dan yang lebih hebat tuh Pak Prabowo mampu melakukan abstraksi di kepalanya terkait apa yang akan dia bayangkan dalam proses pembangunan Indonesia ke depan. Kemampuan abstraksi ini tidak banyak dimiliki orang. Dan kemampuan abstraksi yang semacam ini menandakan pemahaman terhadap situasi sangat mumpuni dari Pak Prabowo. Dan kalau bisa tadi kita lihat ya Bang Aap ya, terkait dengan pidato perdana sebagai seorang presiden, ini pemaparannya sangat luar biasa ya Bang Aap ya. Dari awal hingga akhir selama 40 menit ini sangat luar biasa pemaparannya. Dan kita melihat di layar kaca Anda pemirsa, ini sudah hadir Prabowo Subianto di sana Presiden Jakarta yang nantinya juga ini adalah panggung di Monas, titik terakhir. Beberapa menit setelah pelantikan, tentu Prabowo Subianto ingin langsung lebih dekat dengan masyarakat. Terlihat memang masyarakat juga antusias akan menyapa-nyapa dulu menyambut kehadiran Prabowo Subianto. Bang Aap, tadi salah satu yang disoroti ketika bertanya kepada masyarakat atau warga ingin adanya keberlanjutan sejumlah program yang mungkin dinilai pro rakyat. Apakah kemudian ini juga menjadi fokus dari Prabowo Subianto dan juga Gibran Raka Buming Raka?
tidak lagi menjadi fokus, itu sudah menjadi komitmen Pak Prabowo. Sudah menjadi kewajiban. Dengan Pak Prabowo mengulang-ulang bahwa Pak Prabowo akan menjadi penerus dari beberapa program yang sudah dilakukan Pak Jokowi. Betul. Itu adalah sudah tidak menjadi harapan lagi. Itu salah satu komitmen Pak Prabowo dalam melakukan pengelolaan pemerintahan selama 5 tahun ke depan. Betul. Tentu harapan-harapan ini juga menjadi salah satu sampel, salah satu contoh yang menjadi harapan masyarakat Indonesia yang lain. Oke, tadi juga kita melihat suasana di Pesta Rakyat untuk menyambut kehadiran Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka. Ini sudah ada alunan musik dan juga konser musik sudah mulai dilakukan ya. Tapi kita melihat bagaimana bahwa di sana euforianya masih sangat damai, aman, tentram seperti dan tertib ya. Ini menandakan bahwa kesenangan dari masyarakat Indonesia lebih fokus kepada Prabowo Subianto tentunya ya. Dan ini juga kita melihat suasana di Istana Presiden Jakarta. Ini juga sangat sejuk seperti itu ya. Beda dengan hari-hari sebelumnya. Bang Aap, kalau misalnya kita melihat kira-kira pada saat pelepasan dengan Presiden Joko Widodo, kira-kira akan ada disampaikan tidak oleh Presiden Jokowi kepada Prabowo Subianto? Secara privat kita bisa melakukan Dugaan percakapan mungkin. imajiner begitu ya. Bahwa saya minta tolong nanti program-program saya bisa dilanjutkan ya, gitu kan. Tapi saya yakin beberapa pembicaraan privat akan dilakukan oleh beliau berdua. Betul. Yang itu nanti mungkin tidak menjadi konsumsi publik. Bagaimana Pak Jokowi setelah tidak lagi menjabat sebagai presiden, tidak ada lagi kewenangan politik secara formal yang dimiliki Pak Jokowi. Betul. Dulu Meskipun sebelumnya dapat endorse dari Joko Widodo seperti itu. bukan, maksud saya bahwa Pak Jokowi setelah tidak lagi secara definitif sebagai presiden, Pak Jokowi tidak lagi memiliki atributisasi lembaga politik secara formal. Pak Jokowi bukan ketua parpol. Pak Jokowi juga bukan masuk lembaga-lembaga tertentu atau dewan pembina lembaga-lembaga atau organisasi formal tertentu. Tentu ada pembicaraan-pembicaraan privat dan Pak Prabowo sudah berkomitmen penuh bahwa siapa yang menyenggol Pak Jokowi itu artinya juga menyenggol Pak Prabowo. Dan Pak Prabowo ketika membicarakan sesuatu sebagaimana telah kita singgung, Pak Prabowo ini setia kawannya cukup tinggi. Betul. Bagi mereka yang cukup berjasa agak cukup sulit untuk dilupakan, sehingga saya masih sangat meyakini meskipun posisi Pak Jokowi dalam sisi politik kelembagaan formal di sektor politik tidak disandang lagi. Kita lihat pemirsa di layar kaca Anda di mana Prabowo Subianto membukakan pintu kaca di atas seperti itu ya, dan juga langsung menyapa sapa warga yang ada di kawasan Jakarta seperti ini ya. Ya, Dan inilah juga kekhasan ramah-tamah. dari tata cara Pak Prabowo dalam nanti akan melakukan pengelolaan. Dari awal kampanye Pilpres, beliau pun melakukan hal yang serupa seperti itu ya Bang Aap ya. Ini adalah parade-parade yang biasa dilakukan di dunia militer. Betul. Kemudian Dan ini dia aplikasikan ya, pada saat proses pelantikan ini ya. kayaknya akan seperti ini, tapi kadang-kadang tidak selalu mereka-mereka yang berasal dari posisi yang mapan kemudian tidak memahami persoalan. Kita lihat Pak Karno itu juga menjadi sosok presiden yang cukup parlente. Betul. Akan tetapi pemahaman terhadap kebutuhan-kebutuhan wong cilik menjadi ide utama Presiden Soekarno untuk diaplikasikan. Ideologi yang berhasil beliau ciptakan adalah Marhainis, seorang petani yang ada di Jawa Barat. Ketika bertemu beliau, itu kemudian menjadi cikal bakal banyak pemikiran dari Presiden Soekarno. Betul. Secara penampilan sangat parlente, secara penampilan cukup elegan. Pak Presiden Soekarno memakai pakaian terbaik, atribut terbaik, akan tetapi pemahaman terhadap masyarakat kecil sangat memadai. Betul. Dan kita juga berharap Pak Prabowo yang memiliki kekhasan gaya militer seperti yang sekarang kita lihat ini akan nanti banyak dilihat oleh masyarakat Indonesia. Betul. Akan tetapi tidak kemudian posisi-posisi semacam ini mengurangi pemahaman Pak Prabowo terhadap persoalan-persoalan rakyat kecil yang tadi telah banyak diurai secara leluasa, secara maksimal oleh Pak Prabowo dalam pidato pertama ketika menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Betul sekali, dan salah satu yang menjadi sorotan dalam pidato Presiden Prabowo Subianto adalah menjadi sebuah bangsa
jangan sampai melupakan pahlawan-pahlawan sebelumnya. Betul. Bahkan Presiden Prabowo Subianto pun memaparkan mulai dari Presiden Soekarno apa yang kemudian telah dilakukan, Betul. kemudian terus hingga akhirnya ke Presiden Joko Widodo. Itu sebagai sebuah apresiasi tentunya dari Presiden Prabowo Subianto atas kinerja dan sebuah upaya yang terus dilakukan oleh presiden-presiden Indonesia sebelumnya, Bang Aap. Dan kalau misalnya memang kita melihat dari gaya kepemimpinan, ini merupakan sepertinya memang tadi sempat disebut juga oleh Bang Aap menjadi akan berbeda mungkin dari Presiden ke-7 Joko Widodo, namun ini tidak akan mengurangi begitu rasa cinta tanah air ataupun kedekatan Prabowo Subianto terhadap masyarakat. Begitu ya Bang Aap? Iya, kalau kita lihat ketika Pak Jokowi dilantik, dia memakai adat alat yang ditarik sama kuda itu. Betul. Untuk prosesinya banyak melakukan simbol-simbol tradisional begitu. Nah, kalau Pak Prabowo kita lihat background militer sangat terasa dari pawai yang sekarang dilakukan. Begitu gagahnya beliau ya. Iya, dua pendekatan yang agak cukup berbeda dan itu tadi juga sempat disinggung dalam Pantun pantunnya dari Pak Ahmad Ahmad Muzani Muzani. tadi gitu. Akan berbeda antara Presiden Jokowi dan juga Prabowo Subianto karena Nah, inilah kekhasan Pak Prabowo. betul dari Betul. background pun sudah berbeda ya, dari bidangnya pun sudah berbeda karena mungkin pasti akan ada perbedaan nantinya seperti itu. Ya. Iring-iringannya rasanya sudah mulai sulit untuk bergerak karena antusias dari masyarakat Indonesia di hari bersejarah ini pelantikan Presiden Prabowo Subianto dan juga Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Tentu Presiden Prabowo ingin langsung dekat dengan masyarakat dan mungkin ingin sambil belanja masalah. Kita nggak tahu Ya, obrolan apa terdengar kemudian mungkin di bisa sana. ya langsung belanja masalah ya, tapi karena ini di mobil seperti itu, Betul. jadi mungkin tidak akan terdengar. Sebetulnya kalau belanja masalah sudah tidak akan lagi dilakukan oleh Pak Prabowo. Kenapa? Karena selama Pilpres kemarin belanja masalahnya sudah penuh, keranjangnya sudah memadai. Bahkan tadi sempat disinggung oleh Pak Prabowo, kenapa dia optimis kita nanti akan bisa swasembada pangan dalam waktu 4-5 tahun. Artinya di periode pemerintahan Pak Prabowo yang pertama kali ini, beliau sudah mendiskusikan secara penuh dengan teoretikus dan akademikus terkait optimisme Indonesia bisa swasembada pangan dalam 4-5 tahun ke depan. Jadi saya yakin ini hanya bagaimana mengakrabkan diri dengan masyarakat. Belanja masalah telah selesai dilakukan ketika kemarin Pilpres dan kompetisi dalam pemilu presiden kemarin. Betul. Tentu saatnya Pak Prabowo dengan sudah memberikan hambalang retreat, kemudian waktunya. sudah memberikan pembekalan terhadap masyarakat terhadap calon-calon pembantunya, Pak Prabowo segera ingin action. Ini sepertinya ingin menikmati sejenak. Betul. Sebelum beliau akhirnya bekerja gitu. bereksekusi Ya, di kita hari ini pertama kerjanya nanti seperti itu ya, yang sudah ditunggu-tunggu oleh masyarakat Indonesia. Memberikan Sepertinya penghargaan. sudah tidak harus menunggu karena juga kinerjanya sudah terasa sebelum pasca pelantikan. Dan sepertinya besok nama-nama kabinet sudah akan bisa diumumkan oleh Pak Prabowo kalau melihat situasinya seperti ini. Kabarnya sih pada sore hari nanti juga akan diumumkan oleh Prabowo Subianto. Besok sudah akan langsung dilantik. Betul, nama-nama yang akan nantinya bergabung dengan pemerintahan Prabowo Gibran. Nah, kita cukup tertarik untuk menunggu. Betul. Saya cukup tertarik untuk menunggu kira-kira susunan kabinet yang akan menjadi wajah dari pemerintahan Pak Prabowo Gibran nanti sore seperti apa. Gitu. Oke. Posisi-posisi strategi seperti apa, nomenklatur jumlah kementeriannya berapa, pos-pos yang nanti akan menjadi titik sentral perhatian Pak Prabowo itu di sektor mana. Nanti kalau susunan dan struktur kabinet itu sudah diumumkan, kita sudah bisa memproyeksi Pak Prabowo kira-kira nanti akan lebih cenderung fokus di area mana dalam 100 hari pemerintahan ke depan. Ya, tentunya Bang Aap, kita lihat di layar kaca memang ini antusias masyarakat Indonesia terus berdatangan untuk menyambut kedatangan Presiden Prabowo Subianto dan juga Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Ini juga untuk menuju ke Istana Presiden juga cukup agak sulit ya untuk melewatinya. Dan bahkan kalau kita lihat ini penjagaan ataupun pengamanan juga tidak dilakukan secara berlebihan, dan dari pengamanan pun kita melihat bahwa masyarakat diberikan kesempatan untuk berdekatan dengan Presiden Prabowo Subianto. betul sekali. Ini adalah apresiasi yang diberikan oleh masyarakat terhadap presiden terpilih. Betul.
Meskipun masih ada itu, beberapa parpol, simpatisan parpol juga hadir di sana, bendera-bendera dikibarkan. Tentu ini menjadi kebanggaan tersendiri juga bagi bangsa Indonesia di mata internasional. Saya secara pribadi Iya. cukup bahagia melihat transisi kekuasaan dengan semulus ini. Jika kita melihat transisi-transisi di negara-negara tetangga kita, banyak bergelimbangan darah. Filipina pernah mengalami itu, Kamboja dengan Pol Pot Khmer Merah pernah mengalami itu. Kemudian yang sangat terbaru, Myanmar sampai detik ini masih harus terjadi konflik internal antara junta militer dengan pemberontak sipil yang Harus sampai ada detik ini darah yang masih dikeluarkan perang seperti untuk itu ya. perebutan kekuasaan. Betul. Tentu transisi pemerintahan dari Jokowi ke Prabowo ini menjadi hal yang membanggakan juga pastinya di mata internasional. Saya sangat yakin karena kita demokrasinya sudah sedewasa ini. Dan tentunya juga Sesuai pada tadi. saat proses pelantikan Prabowo dan juga Gibran ini, ternyata yang akan ditunjukkan oleh Prabowo dan juga Gibran adalah sebuah kedamaian yang ada di pemerintahan Prabowo dan juga Gibran. Dan saya yakin dunia internasional mendengar pidato Pak Prabowo tadi sudah mulai ancang-ancang untuk pasang badan. Betul. Artinya kerjasama yang kemarin menjadi negara-negara yang menjadi pemasok utama seperti Vietnam misalnya yang menjadi pemasok beras ke Indonesia mulai harus berpikir ulang ini bagaimana ini. Nah, Pak Prabowo saya yakin akan menghadapi tantangan pertama untuk merapikan mafia-mafia di sektor ini. Betul. Karena hambatan utama kita, kenapa swasembada pangan itu sampai tidak terwujud di beberapa di beberapa dekade terakhir, karena pangan itu mengalami politisasi cukup luar biasa yang dimanfaatkan oleh dalam tanda kutip para broker untuk mengambil keuntungan pribadi. Itu kenapa saya bisa memahami Pak Prabowo menekankan berulang-ulang jangan pernah memanfaatkan APBN untuk dikelola oleh partai politik atau nanti pembantu-pembantunya yang akan dirangkul dalam pemerintahan untuk diberikan tugas bagaimana cara mencari anggaran dari APBN. Nah, hal-hal semacam ini tentu akan menjadi perhatian serius, akan menjadi warning ekstrim bagi para mafia-mafia pangan ini untuk segera ayolah kita berdamai, kita dukung Pak Prabowo hasrat, ide, cita-cita luhur untuk kita dalam 4-5 tahun menjadi negara yang bisa swasembada pangan seperti era Orde Baru yang pernah mengekspor jutaan ton beras dalam setahun itu bisa terulang kembali. Semua instrumen yang kita butuhkan untuk bisa melakukan itu kembali tersedia. Air disinggung Pak Prabowo kita tersedia, lahan kita tersedia, kemudian petani-petani ulung kita tersedia. Saya agak cukup miris ya, misalnya salah satu ponakan saya itu dikirim ke Taiwan untuk melakukan budidaya terhadap buah-buahan, dan yang saya kaget apa yang mereka budidayakan di sana. Jeruk Bali. Jeruk Bali itu dibudidayakan di Taiwan, dan itu menjadi komoditas yang cukup luar biasa, di mana sebetulnya jeruk Bali ini kita lempar tumbuh nggak perlu dirawat. Betul. Dan saya kagetnya lagi, hanya untuk merawat budidaya jeruk Bali, gaji dari ponakan saya yang sekarang di Taiwan itu mendekati angka 40 juta dalam sebulan. Bayangkan seorang petani yang hanya melakukan budidaya bisa mendapatkan remunerasi honor yang begitu besar, yang sebetulnya cikal bakal itu namanya juga dari Indonesia, jeruk Bali. Yang sebetulnya ini kalau memang ditangani secara serius, dikelola dengan teknologi yang begitu, yang kita juga sudah sangat tidak tertinggal di sektor itu, kita bisa melakukan itu. Dan saya yakin abstraksi semacam ini telah ada di kepala Pak Prabowo ketika melakukan kontemplasi, sehingga apa yang beliau kemukakan menjadi, menurut hemat saya secara pribadi, sangat terukur. Maka dari itu, salah satu ditekankan dalam pidato Presiden Prabowo adalah swasembada pangan, bahkan menyatakan bahwa sudah terlebih dahulu konsultasi dengan ahli, makanya muncullah target 4 hingga 5 tahun tadi, Bang Ab. Betul. Sebenarnya kemudian seberapa penting swasembada pangan ini bagi Indonesia? Kita Homo sapien itu tidak, ini kan ordonya Homo sapien ya, termasuk kalau dalam biologi kita ini salah satu jenis binatang yang ada di ranah makhluk hidup. Gitu. Kebutuhan utama kita untuk bertahan hidup itu apa? Makanan. Tidak ada yang lain. Betul. Pangan itu menjadi
kebutuhan dasar kita sebagai manusia, dan jika kemudian kita tergantung terhadap kebutuhan dasar, maka hidup kita akan dengan mudah dikendalikan oleh orang. Betul. Itu kenapa Pak Prabowo menyadari ini betul, bahwa ketika nanti kita punya ketahanan pangan yang memadai, maka kita tidak akan pernah mudah untuk didikte oleh bangsa lain. Kita tidak akan pernah mudah untuk disetir dan diarahkan oleh kepentingan bangsa lain. Kita akan cukup independen dalam memenuhi dan memikirkan apa yang kita butuh dan apa yang tidak kita butuh. Sebetulnya yang saya baca adalah harapan itu ada di Pak Prabowo, dan langkah pertama untuk bisa memenuhi itu adalah pangan. Kita tidak lagi boleh tergantung sama pihak atau negara lain. Betul. Nomor 2, energi. Pak Prabowo menyebut sawit itu bisa dijadikan sumber energi. Sawit kita ada di mana-mana, bisa dijadikan solar, bisa dijadikan bahan bakar. Betul. Dan ini harus segera. Jika di dua sektor ini kita sudah mapan dan berdikari, maka sektor yang lain akan segera mengikuti. Kita punya SDM yang cukup banyak, cukup kaya, dan sampai detik ini juga jumlahnya masih cukup melimpah. Tentu sektor ketahanan pangan, energi jika sudah kita lakukan, maka untuk melangkah ke sektor-sektor lain menjadi lebih sederhana. Jangan sampai lagi-lagi ada paradok di mana batang pohon singkong yang kita tancap aja, kita biarin aja nih, nggak kita siram, nggak kita rawat, itu akan bisa kita panen sebulan kemudian tanpa harus melakukan perawatan penuh. Kemudian dari hasil ini cukup paradok apabila kemudian kita masih mengekspor hasil olahan dari singkong. Ini bagi mungkin di kepala Pak Prabowo sangat tidak rasional. Betul. Dan inilah yang kemudian Sangat mungkin tidak rasional jika harus ada campur tangan dari orang lain seperti itu ya. yang sebetulnya itu bisa kita sediakan dan tangani sendiri. Betul. Yang kita perlukan adalah keseriusan dalam pengelolaan. Adanya political will dalam konteks itu. Makanya tadi Pak Prabowo menekankan, dan saya masih ingat kutipan, ini semua harus diawali dari kepala. Pak Prabowo mengambil falsafah lama, ikan kalau dia mengalami kebusukan, maka rute pertama yang akan membusuk adalah kepala. Jika kepalanya itu tidak bisa menjadi suri tauladan, tidak bisa memberikan contoh yang baik, kalau Pak Prabowo tadi mengutip peribahasa Jawa, engar sosum tulodo, jadi di depan memberikan contoh dalam konteks kalau kita berbicara korupsi, ya kita sendiri tidak boleh korupsi. Kalau kita nanti ingin melakukan upaya ketahanan pangan, ya kita sendiri sebagai pemimpin yang harus memulai. Dan ini ditekankan berulang-ulang tadi Pak Prabowo bahwa busuknya ikan selalu akan diawali dari kepala. Betul. Maka perbaikan pertama yang harus dilakukan adalah di sektor kepala. Maka reformasi birokrasi, reformasi pemberantasan korupsi dan hukum menjadi poin penting yang akan diupayakan Pak Prabowo agar busuk dari kepala ini bisa segera ditangani. Kalau kepalanya baik, tentu gizi terhadap badan ikan akan jauh lebih baik. Berarti Betul. melalui pidatonya menyampaikan secara tidak langsung pernyataan sikap bahwa sebagai seorang pemimpin nanti, baik dari mungkin kabinet, itu berarti harus benar-benar bersih dari sisi korupsi, penyelewengan, kebocoran. Memang dari pidatonya sudah menyatakan pernyataan tegas untuk kemudian kita bersatu padu bekerja sama untuk Indonesia menghindari korupsi tadi. Itulah yang saya baca, Pak Prabowo memahami betul bahwa poin persoalan krusial bangsa Indonesia ada di titik itu, Mbak Tiara. Betul. Dan itu ditekankan betul oleh Pak Prabowo, diulang-ulang sama Pak Prabowo bahwa inilah yang menjadi problem utama bangsa Indonesia, bocor baik itu dalam birokrasi, baik dalam pengelolaan SDA, baik itu dalam proses hukum yang ada suap menyuap. Ini saya melihat dipahami betul sama Pak Prabowo, sehingga penekanan pidato pertamanya tadi ada di sektor itu. Betul. Terkait kebocoran tadi ya. Kebocoran. Kata-kata bocor ini selalu diulang-ulang oleh Prabowo Subianto seperti itu ya. Betul. Seperti menunjukkan bahwa ini sebetulnya kita bisa loh untuk bangkit dari hal-hal seperti itu. Kita melihat lagi ke layar kaca Anda, memang pemirsa ini antusias dari masyarakat Indonesia untuk menyambut Presiden Prabowo Subianto, dan juga nantinya ini mungkin kita melihat Prabowo Subianto ini sedang menikmati euforia dari untuk
menyapa seluruh warga masyarakat Indonesia yang ada di Jakarta ataupun di seluruh Indonesia seperti itu. Dan ini juga tentunya kita rasakan kebahagiaannya di sini, kebahagiaannya di semua delegasi yang hadir tadi pun, bahkan kita melihat sederet jajaran mantan presiden dan juga wakil presiden juga turut hadir. Tadi juga yang lebih menarik ataupun yang ditonjolkan adalah ketika Prabowo Subianto ini menyapa Anies Baswedan pada saat proses pelantikan di situ. Karena kita lihat pada saat Pilpres 2024 sempat ada peristiwa tegang seperti itu, tapi itu menunjukkan bahwa besar hatinya dari seorang Prabowo Subianto. Saya akan menambahkan, selain berbesar hati, ini akan menjadi ciri khas khusus demokrasi ala Indonesia. Betul. Gitu. Demokrasi kita lagi-lagi kontestasi dipandang sebagai sparring partner, lawan tanding, tidak dianggap sebagai musuh seperti yang terjadi di beberapa negara tetangga kita, Korea Selatan misalnya, kemudian di beberapa negara yang memang kompetitor itu dianggap sebagai musuh. Yang nanti ketika salah satunya terpilih, yang lain harus dihabisi. Dalam tanda kutip, maka lawan yang kalah akan segera merasakan jeruji penjara. Di Indonesia tidak seperti itu. Kompetisi dilakukan secara serius, akan tetapi kemudian setelah kompetisi selesai dipertandingkan, kita kembali lagi ke belakang untuk melakukan rekonsiliasi, kolaborasi, dan ini betul-betul kekhasan Indonesia. Saya apakah memang belum punya literasi? Saya belum pernah membaca demokrasi yang seperti di Indonesia yang terjadi 2 tahun terakhir ini. Adanya kolaborasi di antara kontestan untuk membangun bangsa secara bersama-sama setelah sebegitu keras bertarung dalam kontestasi Pilpres. Ini menjadi tanda-tanda apakah kekhasan Indonesia, dan kalau saya berani menyimpulkan ini adalah kedewasaan yang sudah tumbuh berkembang baik terkait demokrasi di Indonesia. Itu yang tadi kemudian kembali ditekankan terus sama Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya, bahwa tunjukkan demokrasi khas Indonesia, demokrasi yang sejuk, dan langsung diaplikasikan oleh Prabowo Subianto seperti inilah di mata dunia. Beginilah demokrasi yang ada di Indonesia. Lagi-lagi demokrasi khas Indonesia yang diharapkan akan terus berjalan selama kepemerintahan Prabowo Gibran. Ya, selamanya gitu ya. Seolah-olah Pak Prabowo ingin mengatakan, inilah demokrasi khas Indonesia. Kalian boleh mencibir bahwa demokrasi ini tidak sesuai dengan teori textbook. Kalian boleh mencibir demokrasi kita ini agak kurang karena tidak ada oposisi. Demokrasi kita ini tidak sesuai dengan kaidah-kaidah yang harus ditentukan. Tapi Pak Prabowo ingin mengatakan kita demokrasi yang tanpa celah menyelah, tanpa sikap munafik, tanpa demokrasi dilakukan tetap dalam memilih calon pemimpin, sehingga nanti setelah kompetisi berhasil, kau boleh mengatakan apapun tentang Indonesia, demokrasi Indonesia seperti apa, tapi inilah demokrasi kekhasan Indonesia. Dan kita tidak perlu takut mengatakan Indonesia memiliki kekhasan kekhususan dalam menjalankan demokrasi yang kita lalui. Banyak analis-analis di luar sana yang masih sangat mengedepankan oposisi harus ada karena kita butuh tumbuh dan berkembang dari benturan. Akan tetapi seandainya ini menjadi sistem yang cukup berhasil untuk kita bisa tumbuh kembang dengan cepat sebagai sebuah negara dari berkembang ke maju, kenapa ini tidak harus kita diskusikan? Kekhasan-kekhasan yang seperti ini kita harus berani menunjukkan bahwa apa yang ada di Indonesia adalah kekhasan Indonesia dan berhasil untuk kita wujudkan. Bang Aap, ini kita bisa melihat bersama-sama pemirsa dan juga Tiara, Presiden Prabowo Subianto ini sudah berada di arena Istana Presiden Jakarta. Dan tentunya juga ini akan bertemu kembali bersama Presiden Joko Widodo yang nanti sebelumnya akan langsung berpulang ke Solo seperti itu ya. Betul sekali. Tadi juga kedatangan Presiden Prabowo Subianto ini disambut oleh, tadi ada pegawai Satwa Pres mungkin juga untuk menyambut kedatangan dari Presiden Prabowo Subianto, dan kita akan melihat apakah langsung disambut oleh Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo. Ya, langsung disambut dan juga oleh Ibu Negara. Mantan Presiden presiden sudah mantan sudah purna presiden tugas ke-7 hari ini ya, Presiden Joko Widodo dan sudah juga tugas. sang istri Iriana Jokowi juga turut menyambut kehadiran dari Prabowo Subianto. Dan kayaknya kalau sekarang sudah berani menginjak karpet merah.
Karena sudah resmi Iya. dilantik. Sudah resmi dilantik ya. Dan ini sudah juga berjalan didampingi beriringan, ya, Bang? Sudah berjalan beriringan. didampingi dengan putranya, itu ada Mas Tidak Didi. lagi menghindar karpet merah Iya. karena memang karpet Tadi merah yang sebelum- disediakan ini adalah untuk Presiden Presiden. Prabowo Subianto. Betul, akan menjadi tuan rumah untuk 5 tahun ke depan. Iya. Oke, dan sebelum pelantikan memang beliau masih enggan untuk menginjakan karpet merah, tapi sekarang sudah bisa untuk menginjakan kaki merahnya, begitu adabnya yang sangat luar biasa, menghargai dan juga tata krama yang sangat luar biasa ya, dan ini juga sudah mulai berjalan. Nah ini kalau kita melihat Bang, sini ada beberapa momen Presiden Prabowo Subianto sudah berjalan mendahului seperti itu di depan beberapa langkah dibandingkan Presiden Presiden Joko ke-7 Widodo. Republik Indonesia. Tanggapannya, hemat Anda gimana Bang? Saya yakin ini adalah sudah diarahkan karena mungkin akan ada pengenalan situasi di awal untuk ada briefing. Betul. Ini bukan mendahului tapi untuk mendiskusikan dan Oke. menyapa yang sudah menunggu. Dan saya lihat tadi Pak Jokowi juga masih menunggu di depan pintu. Betul. Ini sepertinya perkenalan dengan Staf-staf staf-staf di kepresidenan. Istana Kepresidenan Kepresidenan, ya. Jakarta. Karena lagi-lagi akan bekerja bersama. Prabowo Subianto yang tentunya karakternya juga sangat berbeda dengan Presiden Joko Widodo ya. Ini juga sudah disambut oleh seluruh staf kepresidenan Indonesia seperti itu. Dan inilah tempat di mana Pak Prabowo akan memegang tongkat komando tertinggi Betul. sebagai kepala negara dan Republik sebagai Indonesia. kepala pemerintahan selama 5 tahun ke ke depan. depan seperti itu ya. Ini memang momen-momen yang sangat dinantikan oleh seluruh masyarakat Indonesia, terkhusus juga oleh orang-orang yang mendukung. Apalagi kita melihat pernyataan dari ataupun statement yang diungkapkan oleh Budi Jiwandono yang sudah menjadi saksi hidup dari pamannya untuk memberikan sebuah ataupun untuk menggapai sebuah cita-cita yang hingga berada di saat ini seperti itu, tentunya dengan proses yang tidak sangat mudah, harus menghadapi beberapa tantangan dan juga cacian makian seperti itu ya. Memang sangat epik jika kemudian ini ditulis menjadi sebuah Novel. karya sastra yang bisa diurai dengan kalimat berbunga yang cukup memadai. Inspiratif Tentu akan juga. menjadi cerita yang sangat inspiratif bagi generasi-generasi Betul. berikutnya. Ini juga ada Menteri Zulkifli Hasan juga disambut oleh adiknya sendiri. Sang adik tunggal. Betul. Dan Ada Abu Rizal Bakri. Di sana sudah menunggu Profesor Sufmi Dasko Ahmad. Sufmi juga Dasko sudah Ahmad. hadir. Sudah sumringah. Sudah sumringah. Proses Dari raut pelantikan wajahnya berjalan seperti dengan sudah- cukup lancar. Ada sesuatu yang melegakan sepertinya ya, Bang Aap ya di sini ya. Ini juga Setelah kerabat-kerabat saya yakin dekat mengalami dari- ketegangan yang cukup. Betul. Ini sebelum oleh prosesi pihak pelantikan. keluarga ya dari Presiden Prabowo Subianto ya. Ya, Kalau kita banyak berbicara keluarga. terkait dengan demokrasi tadi yang dibicarakan oleh Bang Aap, memang sosok dari Prabowo Subianto ini sangat senang dengan yang namanya diskusi. Bahkan pada saat proses Pilpres 2024 kemarin, beliau selalu melakukan sowan dengan berbagai komunikasi dengan mantan-mantan presiden seperti Susilo Bambang Yudhoyono, bahkan juga berdiskusi dengan Presiden Joko Widodo. Ini untuk membicarakan terkait dengan kenegaraan selanjutnya ataupun keberlanjutannya seperti itu ya Bang Aap ya. Iya, Pak Prabowo ini adalah sosok memang yang sangat cinta konsep. Teman lawan diskusinya adalah sosok-sosok yang memiliki intelektual mapan. Betul. Rocky Gerung itu adalah salah satu teman diskusinya Pak Prabowo. Kemudian buku-buku yang beliau lahap untuk dibaca di ruang senggang itu juga buku-buku yang memang memiliki bobot yang tidak banyak dikonsumsi oleh banyak orang. Yang seperti tadi Why Nation Fail itu dibaca berulang-ulang sama Pak Prabowo. Kemudian proyeksi Indonesia akan tidak ada lagi tahun 2035 itu menjadi konsumsi Pak Prabowo. Pemahaman konseptual dan kemampuan abstraksi yang dimiliki Pak Prabowo yang membuat saya cukup optimis bahwa Pak Prabowo bisa mendalami dan mencari solusi yang itu tadi ditekankan dalam pidatonya, bahwa kita tidak pernah boleh takut menghadapi masalah. Yang perlu kita lakukan adalah mengurai itu untuk mencari solusi. Jangan kemudian pakai falsafah Jawa, jika ada masalah, ngalah dan ngalih. Gitu. Tapi langsung elaborasi itu dalam konteks pendekatan bagaimana cara solusinya. Jangan pernah menghindar dari masalah, lagi-lagi brief, berani. Be brave. Ditekankan berulang-ulang oleh
Pak Prabowo. Ini juga sudah ada Gibran Rakabuming Raka dan juga didampingi istri tercinta dan Selvi Ananda yang juga telah hadir di Istana Presiden Jakarta. Kita akan melihat bagaimana Betul. rangkaian acara. Mungkin sebelumnya Gibran memang pernah datang ke sini untuk mendampingi sang ayah, tapi di hari berikutnya dan seterusnya juga Mereka akan berkantor secara berseberangan. Betul, betul sekali. Medan Merdeka Utara dan Medan Merdeka Selatan. Betul. Kalau kita melihat di layar memang rasanya cuaca juga sangat mendukung. Iya. mendukung Cerah. sekali. Cerah sekali. Mewakili rasa kebahagiaan masyarakat Indonesia tentunya Keceriaannya di momen juga bersejarah seperti itu. ini. Seceria orang-orang yang selama ini mungkin tertekan bagaimana mempertanyakan pelantikan ini berjalan sukses atau tidak. Betul. Sekarang sepertinya mereka sudah bisa tertawa lepas. Sudah terjawab semuanya. Senang sekali. Tadi juga saya melihat ekspresi dari Pak Sufmi Dasko Ahmad ya, yang begitu lepas tersenyum. Bahkan tadi kalau Tidak sempat menggunakan tersorot kamera, kacamata juga. tadi sempat tersorot kamera ketika ada salam-salaman, Oh, masih ketika sibuk di pas belakang cap ya. pelantikan? Iya, melihat tapi ketika ini barusan tersorot dengan Dan itu cukup adalah wajah yang cukup sumringah. salah satu sosok yang memang membantu kesuksesan dari Prabowo Gibran. Menjadi motor utama. Betul. Bagaimana cara untuk meregulasi dan mengelola acara pelantikan ini bersama dengan Ketua MPR, tentu itu akan menjadi